Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Kalau hewan-hewan kecil yang ada di kohe pada saat difermentasi atau dikomposkan itu baik apa tidak untuk tanaman nantinya ya. Ini belakang kebetulan ada kompos dari kohe sapi yang sudah alhamdulillah matang lah ya. Ini kita lihat seperti ini. Nah, ini kalau kita perhatikan secara umum itu tidak ada hewan kecil-kecil. Ya mungkin ada sih satu dua, tapi kan nggak terlihat secara umum. Oke, ini yang sudah matang dan siap untuk ditebarkan ke lahan. Kemudian ini yang masih proses. Ini baru pemindahan. Nah, ini. Nah, biasanya di tempat ini sering digunakan untuk nangkring entok. Nah, di tempat ini biasanya memang ada beberapa hewan kecil-kecil. Namun ketika kita juga memelihara entok atau ayam, itu biasanya hewan-hewan kecil itu akan dimakan. Tapi tetap ada. Oke, kita lihat lagi yang masih dalam proses pengadukan. Jadi, kenapa ada hewan kecil di dalam proses pengomposan? Insting makhluk hidup, entah itu manusia, hewan, atau tumbuhan, itu pasti akan mencari sumber makanan, baik bagi dirinya maupun untuk keturunannya atau anak-anaknya. Sama, hewan-hewan kecil yang berada di dalam kohe atau proses pengomposan, baik kecil, agak besar gitu ya, mereka itu berkumpul di situ karena di situ ada sumber makanan, baik bagi dia maupun bagi anak-anaknya atau keturunannya nanti. Sehingga mereka akan betah di situ selama proses pengomposan. Tetapi nanti ketika proses pengomposannya berjalan normal dan selesai, kohenya udah matang jadi kompos, maka hewan itu sudah tidak ada lagi di situ karena sumber makanan dia sudah habis. Sumber makanan dia sudah habis. Maka dia akan berpindah tempat mencari sumber makanan baru. Itu seperti itu. Jadi wajar kalau ada hewan baik kecil maupun besar yang selalu ngerubuti, mengerubungi, mengerumuni atau suka berada di tempat proses pengomposan. Itu normal, alami. Nah, kemudian kasusnya adalah kenapa ketika diaplikasikan ke tanaman masih ada hewan. Itu indikator sebagai tanda bahwa sebenarnya kohe yang kita komposkan itu belum mateng. Maka masih ada hewan kecil-kecil. Ya, belum matang menjadi kompos. Kalau udah jadi kompos, hewan itu nggak mau datang karena udah nggak ada makanan bagi hewan. Adanya cuma makanan bagi tumbuhan. Itu seperti itu. Jadi perlu dikoreksi ulang lagi ke belakang, perlu dilihat lagi ke belakang komposnya atau kohenya itu sudah matang atau belum, sudah difermentasi atau belum, atau baru ngambil dari kandang langsung ditebar ke lahan. Ya mungkin ada sebagian yang sudah terkompos. Tetapi kalau ambil dari kandang biasanya tetap ada kohe-kohe baru yang ikut. Oleh karena itu biasanya masih membawa hewan-hewan kecil. Nah sebenarnya hewan kecil itu nggak mengganggu tanaman karena memang makanan dia adalah kohe atau binatang-binatang yang lebih kecil lagi yang ada di kohe. Jadi di kohe itu ada terdiri dari berbagai macam hewan. Dari mulai yang sangat kecil, agak kecil, dan mungkin lebih besar, itu mereka berkumpul karena mereka saling memakan atau rantai makanan itu seperti itu. Hewan yang paling kecil mungkin makan kohe, nanti agak besar lagi makan hewan yang kecil itu tadi, dan seterusnya. Ya, di situ terjadi rantai makanan. Lah, ketika
dibawa ke tanaman atau ke tanah kok masih membawa itu, berarti memang proses pengomposannya belum selesai. Itu yang perlu dikoreksi ya Mas. Jadi tidak bisa instan sih kalau organik ya. Pembuatan kompos itu tidak bisa instan, memakan waktu yang sangat lama, bahkan bisa sampai 9 bulan. Seperti itu. Supaya menjadi kompos yang bagus itu ya lama. Ya sebenarnya nggak masalah sih hewan itu ikut kompos ke tanaman, nggak masalah, udah biarkan saja. Nah nanti kan kalau udah benar-benar bahan organik atau kohe yang udah dibawa oleh yang udah kita tebarkan itu masih membawa hewan, kalau udah terurai sempurna ya hilang hewan-hewan kecil-kecilnya ya. Yang penting tetap berikan pupuk organik, kompos, kohe. Nah, kita juga aplikasinya biasanya belum 100% jadi kompos ya. Di sini masih ada sekamnya, masih itu. Jadi masih ada hewan-hewan kecil kayak apa ini namanya? Ular gagak ya. Mana ular gagak? Nah, ini masih ada ular gagak. Udah biarkan saja. Dia masih memakan bahan organik. Sehingga jadi kompos nantinya. Nah, ular gagak. Oke, ya, jadi gak usah risau kalau memang sudah terlanjur masuk ke tanah, biarkan saja. Ya paling kita berusaha manual diambil. Atau kalau memang belum dipakai, kohenya dikomposkan dulu, di proses pengomposan dulu. Tambahkan sekam atau sampah daun kering, kemudian ditumpuk, dilembabkan, tutupi pakai apa, karung, terpal dan lain sebagainya. Nanti seminggu atau 2 minggu sekali diaduk. Nanti kalau sudah menjadi kompos, ciri-cirinya, aromanya, teksturnya itu sudah seperti tanah, warnanya sudah seperti tanah, maka itu sudah menjadi kompos dan siap untuk diaplikasikan, aman bagi tanaman. Terima kasih sudah nonton, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.